Halo guys, gimana kabar kalian? Sudah tersenyum hari ini? Kali ini aku akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Uglies yang rilis pada tahun ke-2024. Film ini bercerita mengenai keadaan di masa depan di mana manusia dipaksa menjadi cantik dan tampan. Jika jelek, mereka akan diburu. Mandang fisik banget ya guys. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Uglies guys. Akibat manusia yang sangat bergantung sama bahan bakar fosil, membuat sumber daya alam menjadi semakin langka, sehingga menimbulkan kekacauan dan peperangan untuk memperebutkannya. Peperangan mengerikan ini memusnahkan sebagian besar umat manusia. Beberapa ilmuwan terbaik kemudian ditugaskan menyelamatkan sisa-sisa peradaban. Mereka akhirnya menemukan solusi, yaitu sumber energi yang berasal dari bunga anggrek suci. Bunga itu bisa memberikan sumber energi yang tidak terbatas. Namun ternyata hal itu tidak bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah, karena masalah yang sebenarnya ya manusia itu sendiri. Perbedaan di masyarakat menimbulkan adanya kasta yang menghalangi mereka bersatu. Ilmuwan kemudian menciptakan solusi untuk masalah ini, yaitu setiap orang pada ulang tahun ke-16-nya harus menjalani operasi yang mengubah wajah dan tubuh mereka sehingga menjadi good looking. Di saat semua orang bisa memiliki fisik yang sempurna, maka konflik akan hilang. Namun orang yang belum melakukan operasi akhirnya dikucilkan dan diabaikan. Mereka disebut Uglies. Para orang tua akan mengirimkan anak mereka ke asrama sejak usia 4 tahun hingga usia mereka genap 16 tahun, dan kemudian melakukan operasi menjadi manusia sempurna atau pretty. Tali Youngblood adalah salah satu Uglies. 3 bulan lagi dia berusia 16 tahun. Nanti di saat hari ulang tahunnya tiba, dia boleh menjalani operasi. Tali mempunyai sahabat yang bernama Paris. Berbeda dengan Tali, Paris akan menjalani operasinya besok. Malam itu Paris dan Tali menyelinap keluar dari kamar mereka untuk melihat kota yang gemerlap dari atap asrama. Tali tidak sabar untuk melakukan operasi menjadi pretty. Dia ingin bergaul dengan orang-orang yang ada di dalam kota. Tali kemudian berpesan kepada Paris untuk tidak melupakannya. Setelah operasi besok, Tali juga meminta Paris tidak menghilangkan bekas luka di tangannya, karena itu adalah tanda persahabatan mereka berdua. Paris pun menjawab kalau dia tidak akan mungkin menghilangkan bekas luka itu. Sebenarnya Paris ada rasa sama Tali, namun dia takut menyatakannya. Paris pun mengajak Tali untuk bertemu lagi di bawah jembatan bulan depan. Tali pun setuju. Keesokan harinya, semua siswa di asrama dikumpulkan di aula untuk sosialisasi BPJS. Ternyata tidak semua orang suka dengan operasi menjadi pretty. Seorang siswi yang bernama Shea dan teman-temannya merasa kalau seharusnya manusia bisa saling menyayangi tanpa harus memandang fisik. Pemimpin kota yang bernama Dr. Cable kemudian muncul dalam bentuk hologram. Dia adalah orang yang menciptakan program operasi pretty. Para siswa kemudian bertepuk tangan atas pidato Cable. Namun Shea dan teman-temannya diam saja. Paris kemudian dipanggil maju ke depan untuk melakukan program operasi. Tali merasa kesepian setelah berhari-hari tanpa Paris. Dia selalu menunggu balasan dari pesan-pesan yang dikirimnya. Namun Paris tak pernah merespons. Sebulan berlalu, tiba saatnya bagi Tali untuk menepati janji mereka bertemu. Dia dengan cermat mempersiapkan segalanya untuk menyelinap keluar dari asrama. Setelah berhasil membobol jendela, Tali melesat menuju kolong jembatan. Berhati-hati agar tidak tertangkap oleh petugas yang berpatroli dengan pesawat terbang. Sesampainya di kolong jembatan, Tali memanggil-manggil nama Paris, tapi tak ada jawaban. Dia menunggu lama, namun Paris tak kunjung muncul. Merasa penasaran, Tali memutuskan untuk pergi ke kota mencari Paris. Menyelinap melalui bayang-bayang jembatan, Tali menemukan topeng yang terjatuh dan memakainya.
Ajaibnya, seragam Tali berubah menjadi gaun mewah. Dengan penampilan barunya, Tali memasuki kota dan mulai bertanya-tanya kepada penduduk tentang keberadaan Paris. Akhirnya, dia menemukan sebuah gedung dan masuk ke dalamnya, hanya untuk terkejut melihat Paris yang kini tampak begitu ganteng dan berbeda. Tali membuka topengnya, berharap Paris mengenalinya. Penampilan Tali kembali seperti semula, tapi reaksi Paris tidak seperti yang dia harapkan. Paris mengaku sengaja tidak datang ke jembatan, bukan karena lupa, tetapi karena dia tidak tahu harus bicara apa lagi dengan Tali. Mendengar itu, Tali merasa sangat kecewa. Ia juga memperhatikan bahwa bekas luka di tangan Paris yang dulu mereka bagi sebagai tanda persahabatan kini telah hilang. Tiba-tiba, petugas mulai mendeteksi keberadaan Tali. Panik, dia melarikan diri. Takut jika tertangkap, maka dia tidak akan bisa menjalani operasi yang diimpikannya. Dalam upayanya kabur, Tali mencuri jaket canggih untuk menyelamatkan diri. Tali lompat dari gedung, pakai jaket lompat yang bikin dia selamat pas jatuh. Pas sampai bawah, petugas yang naik pesawat ngelihat dia. Tiba-tiba She nongol bawa papan terbang dan ngajak Tali kabur. Balik ke asrama, She kagum sama Tali yang berani nyusup ke kota sendirian. Tali cerita soal sahabatnya, Paris, yang berubah setelah dioperasi jadi Pretty. Ternyata She juga ngalamin hal serupa sama temennya dulu yang berubah pas jadi Pretty. Terus She bilang ulang tahunnya sama kayak Tali dan mereka bakal operasi di hari yang sama. Tapi She nggak terlalu antusias buat operasi. Mereka makin deket, sering main bareng, dan She ngelatih Tali main papan terbang. Suatu hari, temennya She, Susie, bawa buku tentang Smoke, kelompok yang gak mau dioperasi, dan hidup sederhana di hutan. Tali penasaran, dan langsung pinjem bukunya. Beberapa hari kemudian, She jujur ke Tali kalau dia gak mau dioperasi, karena menurutnya jadi jelek. Itu bukan salah. She bilang dia pengen kabur ke Smoke, tapi Tali ngerasa Smoke itu cuma mitos. Tapi She ternyata tahu lokasi Smoke dan ngajak Tali ke sana. Mereka terbang sepanjang sungai sampai ketemu kota rusak yang terbengkalai. She ngajak Tali ke puncak gedung hancur dan minta janji buat nggak cerita ke siapa-siapa soal ini. She nyalain api buat manggil David, pemimpin dari Smoke. Tali bingung kenapa She ngelakuin itu, tapi She bilang Smoke itu beneran ada. Tali yang udah ketakutan ngajak balik, tapi She tegas bilang gak mau dioperasi dan lebih milih hidup dengan Smoke, dimana penampilan gak penting. She cerita kalau awalnya dia dan teman-temannya mau menuju Smoke, tapi mundur karena takut. Setelah ketemu Tali yang berani, She jadi berani lagi buat pergi. Dia pengen hidup bebas dan gak mau hidupnya dikontrol. She ajak Tali ikut, tapi Tali nolak karena dia pengen dioperasi jadi Pretty. Akhirnya, She kasih Tali petunjuk jalan ke Smoke. Siapa tahu Tali berubah pikiran nanti. Lalu She pergi sendirian ke Smoke. Pas hari ulang tahun Tali, dia udah siap dioperasi jadi Pretty. Tapi bukannya dioperasi, Tali malah dibawa ketemu Dr. Cable. Cable bilang, She bahaya. Katanya udah dicuci otak sama David. Cable minta Tali bantu nemuin She dan bawa balik. Dan setelah itu, baru dia boleh dioperasi. Tali terjebak dalam kesunyian, tidak bisa memberitahu di mana She berada karena sudah berjanji. Cable menegaskan agar Tali kembali ke asrama sampai dia siap menjalankan misi. Di sana, Tali bingung dia pengen dioperasi, tapi nggak mau hianatin She. Malam itu, Paris tiba-tiba muncul dan Tali sangat senang. Dia bercerita tentang kesulitannya dan Paris membujuknya untuk bantu Cable demi bisa segera dioperasi dan bertemu She lagi. Keesokan harinya, Tali setuju membantu Cable. Cable menjelaskan bahwa kelompok Smoke lagi bikin senjata untuk menghancurkan kota karena mereka iri dengan kehidupan di sana. Tali diminta menyusup ke dalam Smoke, mencari senjata, dan mencet kalung pelacak yang diberikan Cable untuk memanggil timnya. Tanpa ragu, Tali berangkat mengikuti petunjuk dari She. Dia melewati roller coaster, bermalam di hutan, dan memanjat tebing. Semua itu demi mencapai
ladang anggrek putih, tempat anggota Smoke menunggunya. Tali capek dan beristirahat. Ternyata, Cable yang menyuruh Paris membujuk Tali. Dia juga bilang bahwa Paris terpilih untuk operasi spesial demi kesempurnaan. Saat Tali terbangun di tengah asap dan api, dia melihat sosok yang datang menyelamatkannya. Ternyata itu adalah David, pemimpin Smoke. David ngecek barang bawaan Tali dan langsung buang apapun yang kelihatan kayak alat pelacak. Tali jadi khawatir kalau kalungnya yang sebenarnya alat pelacak juga bakal ketahuan. Tapi ternyata David nggak sadar soal kalung itu. Setelah yakin Tali aman, David ngajak dia ke pos terdepan Smoke. Di sana, David ngenalin Tali ke temennya, Croy. Tali seneng banget karena akhirnya ketemu Shay lagi. Tapi Croy malah curiga kalau Tali itu mata-mata. Untungnya, David ngerasa Tali gak nyimpen hal mencurigakan. Malamnya, Shay nanya soal kalung yang dipakai Tali. Tali bohong dan bilang itu dari Paris. Shay bingung, kenapa Tali tiba-tiba mau kesini, padahal sebelumnya nolak. Akhirnya Shay sadar kalau Tali kayaknya kesini buat ngajak dia balik ke kota. Shay yang gak mau balik langsung marah dan usir Tali. Tapi Tali minta maaf dan bilang dia pengen tahu kehidupan di Smoke. Shay jadi senang dan yakin Tali bakal nyaman di sana. Besoknya, David ngumpulin semua orang buat ngebakar ladang anggrek putih lagi. Tali bingung, kenapa harus dibakar? David jelasin kalau tanaman itu bikin tanah jadi tandus karena ngabisin semua nutrisi di tanah. Awalnya Tali nggak percaya karena dia pikir anggrek putih itu pengganti bahan bakar fosil. Akhirnya David ngajak Tali naik helikopter biar dia bisa lihat langsung. Dari atas, Tali lihat hamparan tanah yang tandus karena anggrek itu. Pas mereka lagi di atas, Shay mulai bakar ladang anggrek. Dari bawah tiba-tiba Croy lihat ada pergerakan. Shay kaget dan jatuh ke ladang anggrek. Tali nggak pakai mikir panjang, langsung turun pakai tali buat nyelamatin Shay. Dia akhirnya nemuin Shay. Tapi ada sosok misterius yang ngejar mereka. Tali kirim kode buat David naikin helikopter. Dan untungnya, Tali sama Shay berhasil selamat. Setelah kembali ke pos, Croy menyadari bahwa makhluk misterius yang baru saja menyerang mereka adalah mata-mata dari anak buah Cable. Croy mulai menaruh curiga pada Tali dan menduga bahwa dialah yang membawa mata-mata itu ke tempat mereka. Namun, Shay langsung membela Tali. Begitu juga dengan David. Menurut David, Tali bukanlah mata-mata karena ia baru saja mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Shay. Keesokan harinya, mereka kembali ke desa Smoke. Tali dibawa dengan mata tertutup sepanjang perjalanan demi menjaga kerahasiaan lokasi desa. Sesampainya di sana, Tali terpesona oleh keindahan desa tersebut. Para penduduknya hidup dari bercocok tanam, saling membantu, dan menggunakan sistem barter karena tidak ada uang. Kehidupan di sana tampak bahagia dan sederhana. Hari berikutnya, Tali berusaha membantu David mengangkat rel kereta bekas yang nantinya akan dijadikan peralatan. Meskipun kesulitan, ia tidak menyerah. Bahkan hingga telapak tangannya lecet. Setiap malam, semua orang di desa berkumpul untuk makan malam bersama. Pada malam itu, David berbicara tentang penyergapan di ladang anggrek dan mengajak semua orang untuk tetap kuat dan mempertahankan jati diri mereka. Tidak seperti penduduk kota yang hanya mementingkan penampilan. Beberapa hari berlalu, hubungan Tali dan David semakin dekat. David pun mengaku bahwa ia tidak pernah pergi ke kota dan tumbuh besar di Smoke. Dirawat oleh kedua orang tuanya sejak kecil. Berbeda dengan Tali yang sejak kecil tinggal di asrama, David berpendapat bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang orang tua sejak dini. Melihat tangan Tali yang lecet, David memberikannya sarung tangan miliknya sebagai pelindung. Di tengah momen ini, Croy datang membawa seorang wanita yang terluka akibat serangan mata-mata saat sedang membakar ladang anggrek. Wanita itu mengatakan bahwa mata-mata tersebut seperti bukan manusia biasa, bergerak cepat dan mampu menerobos api. Shay yang melihat Tali memakai sarung tangan pemberian David merasa kaget. Ternyata, dalam tradisi mereka, pemberian hadiah memiliki arti khusus, yaitu bahwa seseorang memiliki perasaan khusus. Shay pun mempertanyakan pilihan Tali. Apakah ia benar-benar ingin tinggal di desa atau malah mengkhianati David? Tali hanya terdiam
namun ingat akan misinya. Dengan hati-hati, ia bertanya kepada David tentang rumor yang ia dengar, bahwa komunitas Smoke sedang mengembangkan senjata berbahaya untuk menghancurkan kota.